Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, GPI MT Riono Tangerang. Mari kita tetap bersukacita dan bersemangat untuk mengikuti Tuhan sampai Tuhan memperlihatkan hal yang luar biasa seperti yang Dia janjikan buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ada sebagaimana ada, semuanya hanya kemurahan Tuhan. Pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Octavianus Hamel. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Sekalipun kami dalam lembah yang kelam, Engkau tetap bersama kami Tuhan. Kami bersyukur. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku puji, ku sembah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kau luar biasa Tuhan. Kau memelihara kami, Kau menyertai kami Tuhan Yesus. Penyembahan kemuliaan hanya bagi-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Salam, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, renungan kita pada minggu ini, mari kita satu dalam doa. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, di mana Engkau yang sudah tolong kami di hari-hari ini, dan kami percaya Tuhan Kau senantiasa menyertai kami. Itu sebabnya Tuhan, pada saat pagi hari ini kami belajar firman-Mu, biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga memperoleh kekuatan yang daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau saja membuka hati dan pikiran kami
untuk menerima firman-Mu, sehingga kami bisa berjalan dalam kebenaran-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan mempelajari firman Tuhan dan saya akan beri judul khotbah pada hari ini mengenai menang menghadapi kesulitan. Menang menghadapi kesulitan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 di sini dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Allah mengajarkan kita supaya kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Yakobus sebagai seorang rasul yang berpengalaman, dia memiliki sesuatu yang bisa dia hadapi dengan mengatakan berbahagialah. Memang sangat aneh kalau kalimat ini, sangat kontradiksi. Orang berbahagialah adalah orang-orang mendapatkan sukacita, yang mendapatkan berkat, mendapatkan hal-hal yang secara duniawi, materi. Tetapi di sini dia mengatakan berbahagialah karena bertahan di dalam pencobaan. Sebab Tuhan mengatakan apabila ia tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Fokus kita adalah mengasihi Tuhan. Apapun yang dialami, apapun yang kita hadapi di hari-hari ini, mari kita melihat Allah, mengasihi Dia. Walaupun dalam kondisi seperti ini, mengalami PSBB, di mana terjadi kesulitan, baik masalah ekonomi, baik masalah kehidupan sosial, sehingga terjadi hal-hal yang membuat segalanya terhambat, semuanya menjadi terbatas. Fondasi yang ada saat-saat ini adalah masa-masa yang sukar, apalagi dengan adanya corona, COVID-19 yang senantiasa membuat orang-orang yang semakin hari semakin sulit. Krisis yang semakin melanda dunia saat ini, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Pandemi corona yang membuat orang menjadi terbatas di dalam bersosialisasi, dalam mencari uang, dalam berkomunikasi dan sebagainya. Nah, itu sebabnya ada hal yang harus kita perhatikan di sini. Faktor-faktor yang membuat seseorang itu membuat dia memiliki sesuatu yang sulit. Karena apa? Ya, ada 3 hal yang membuat orang merasa tertekan. Yang pertama adalah dia karena ada kekerasan dalam kehidupannya. Yang kedua adalah dia bisa mengalami hal-hal ya terjepit atau masalah keuangan oleh karena ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya internet, ya, pesawat dan sebagainya. Crime di dalam hal-hal yang membuat orang-orang semakin tertipu. Itulah yang menyebabkan banyak orang menjadi ingin terbebas dari hal ini dengan cara-cara yang sangat kriminal. Itu semua faktor keuangan yang menyebabkan mereka menjadi sulit. Karena krisis inilah yang menyebabkan orang berusaha untuk mencari bagaimana cara mudah untuk mendapatkan hidup mereka layak. Perut mereka kosong, mereka ingin makan, mereka ingin menikmati, tapi semuanya dibatasi. Maka timbullah kriminalitas, maka timbullah kejahatan dan sebagainya. Itu sebabnya bagaimana cara menghadapi hal ini? Saudara Tuhan ya, yang dihadapi adalah kita harus melihat kembali kepada Alkitab. Dalam firman Tuhan dikatakan sini sudah terbukti sejak ribuan tahun yang lalu. Timotius yang diajarkan oleh Paulus, dikatakan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 yang mengatakan di sini bahwa keadaan manusia pada akhir zaman. Kita akan membaca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. 2 hal yang saya tangkap dari ayat 1 dan ayat 2 ini adalah berbicara pertama, 1, yaitu orang itu mencintai diri sendiri. Dan yang kedua, dia menjadi hamba uang. Apa sebabnya terjadi seperti ini? Karena sekali lagi saya katakan, karena perutnya kosong. Pertama. Kedua, karena dia tidak ada waktu banyak untuk bersekutu ataupun yang melakukan dengan orang-orang lain, sehingga timbul keinginannya untuk cari gampang. Nah, inilah medan pertempuran yang kita hadapi, menghadapi krisis yang saat-saat ini melanda, baik bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Karena apa, saudara Tuhan? Karena orang tidak lagi fokus kepada Tuhan. Orang hanya mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya mari kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Tadi pertama medan perang, yang kedua adalah hidup ini jangan fokus kepada kebutuhan kita, tapi mari kita fokus pada kehendak Tuhan.
Apa yang Tuhan mau dalam hidup ini? Itulah kehendak Tuhan yang jadi. Apakah itu yang susah, apakah itu senang, itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Sebab mari kita kembali kepada kehendak Allah. Jangan kita kejar kebutuhan kita, tapi kejarlah kehendak Allah. Nah, ini yang Tuhan mau. Dan segala Tuhan akan janjikan, Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Seperti Yakobus tadi dikatakan, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia akan uji, akan mendapat mahkota kehidupan bagi siapa yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia, kita garis bawahi itu kehendak Allah. Allah yang Dia permuliakan. Kita cari kehendak Tuhan yang sebenarnya, ya, sehingga kita tidak lagi memikirkan keinginan diri kita sendiri. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan, masih banyak orang-orang yang seperti kita, yang lebih jauh, lebih susah daripada kita. Tapi mereka bertahan, mereka survive, mereka tetap melakukan kehidupan mereka dengan apa yang adanya. Dan Tuhan selalu memberkati orang-orang. Kenapa? Karena mereka bertahan. Nah, demikian juga kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir adalah dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16. Dikatakan di situ, ya, bahwa keinginan daging. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, inilah yang menyebabkan orang ingin cepat, ya, melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang di luar apa yang sebenarnya dia ingini. Ya, karena dia ingin mendapatkan secara ekstra, secara cepat, sehingga dia akan mendapatkan keinginan-keinginan ini. Ya. Jadi orang ini tidak lagi melakukan kehendak Allah, tetapi mereka ingin melakukan kehendak diri sendiri. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini, mari kita fokus pada kehendak Tuhan. Mari kita fokus pada rencana Allah. Tuhan izinkan terjadi wabah ini, Tuhan izinkan corona ini, Tuhan izinkan COVID-19 ini melanda seluruh dunia ini, termasuk Indonesia, termasuk Jakarta, termasuk Tangerang. Maksudnya adalah supaya mencari hadirat Tuhan, supaya kita mencari kehendak Allah, apa yang Tuhan mau. Gereja ditutup, masjid ditutup, semua tempat ibadah ditutup, dan orang berkumpul di satu tempat, hanya orang-orang tertentu, yaitu keluarga-keluarga inti, di rumah berdoa bersama. Jangan mengira gereja tutup maka iblis menang. Tidak, justru kita menang karena kita bisa mengumpulkan keluarga, mengubah anak kita, istri kita, suami kita untuk berkumpul, memuji, menyembah Allah. Itulah gereja yang sesungguhnya. Kita bisa menikmati hadirat Allah, saudara Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan sedang melanda umatnya. Dan sebabnya, kalau saudaraku dikasih Tuhan, mari kita akan belajar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Kesimpulan kita dari khotbah pada saat kita pada hari ini adalah fokuslah pada hasil, bukan proses. Ya, memang prosesnya itu susah, prosesnya itu tidak enak, prosesnya memang sakit, menderita, sampai pada kematian. Tetapi Tuhan inginkan kita fokus pada hasil, yaitu tujuan sebenarnya apa yang Tuhan hendak lakukan dalam pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau. Semua adalah yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, tapi intinya adalah mari kita harus betul-betul fokus pada tujuan Allah yang sebenarnya. Bahwa Allah ingin kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan sampai tetes darah yang penghabisan. Sampai Tuhan panggil kita, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan goyah, tetap setia dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan akan tahu, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Itu Tuhan, itulah yang menjadi firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Mari kita renungkan, mari kita jalani, tak bersyukur, jangan bersungut-sungut, setia kepada Allah. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan buat pada hari-hari ini, bahwa Tuhan menginginkan supaya kami terus mencari kehendak Tuhan. Kami mencari hadirat-Mu, kami mencari Tuhan janji-janji-Mu, mempertahankan apa yang kami imani, bahwa kami tidak goyah menghadapi apapun kesulitan yang membuat kami apa semakin sulit, makin susah, bagi masalah ekonomi, makan, minum, pakai, bahkan segala sesuatu dibatasi. Tapi kami percaya Engkau sanggup memelihara kami, Engkau sanggup menolong kami. Tuhan, Engkau akan buka jalan kepada orang-orang yang mencari hadirat Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biar kami telah berbahagia, kami telah bersuka cita, kami telah menikmati hidup ini bersama-Mu, karena Engkau Allah
yang luar biasa, yang mengerjakan segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Dia percaya Tuhan, kalau Elia Tuhan pelihara di sungai Kerit, mengirimkan burung gagak, memberikan makan roti, memberikan berkat-berkat Tuhan, itu semua ada kasih Tuhan. Kau juga memelihara janda yang ada Tuhan dengan minyak yang ada, sehingga semua tetap terpelihara. Dan kami percaya dalam masa-masa pandemi corona ini juga Tuhan tetap pelihara kami dengan berkat-berkat yang luar biasa, yang tidak bisa dipikirkan dengan apa yang kami lihat, dengan apa yang kami doakan. Semua Tuhan sudah memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kau tidak akan membiarkan kami seorang diri, Kau tidak biarkan kami yatim piatu, Kau tidak biarkan kami merasa susah, tapi selalu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Manusia kekasih Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penguasa Roh Kudus, tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan mengangkat kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.